Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana membentuk suatu data yang bisa digunakan untuk merekomendasi. Oke, berkait sama pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah bahas tentang penggunaan skala Likert untuk mensurvei kesukaan user terhadap item. Ya, dimana kayak sebelumnya film, maka di sini kita juga gunakan film, ya, untuk nanti dianalisis kesukaannya. Dari hasil analisis dapat diketahui apakah user menyukai film tersebut dikaitkan dengan interpretasi skor dan rekap hasil perhitungan dari skor user. Ya, sebagai contoh berikut seperti ini. Ya, interpretasi skornya misalnya ini 0 sampai skala 4 ya, sampai 4. Ya. Kemudian kita dapat hasil perhitungannya bahwa di sini jaraknya adalah sebesar 2. Nah, sehingga di sini bisa didapatkan, ya ini data pertemuan yang minggu lalu. Di sini Nurdin menyukai film action. Kelasnya suka. Jadi nilainya 3, berarti suka. Emak, Elis, dan Dina ini juga 2,8, berarti masih kategori di sini. Nah, ya 2,4 sampai 3,9, maka kategori suka. Maka semua ini masuk kategori suka. Nah, berikutnya bagaimana sih setelah kita mendapatkan mengetahui bahwa Nurdin, Emak, Elis, dan Dina menyukai film action? Nah, tentunya kalau ada film baru, kita akan merekomendasikan ya film-film action terhadap user kepada user-user ini. Nah, hanya jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah semua film action akan mereka pasti suka? Ya. Ya, tentunya tidak berarti bahwa suka film action akan berarti semua suka film action. Ada kriteria-kriteria yang mungkin lebih detail yang menjadi pertimbangan akhirnya mau menonton film tersebut. Ya, maka untuk mengatasi kondisi pertanyaan pada film action mana yang akan direkomendasikan adalah dengan membentuk data yang dapat digunakan untuk rekomendasi film-film berikutnya. Ya, jadi kita harus membentuk data yang bisa digunakan untuk rekomendasi. Sebagai contoh, misal kita merekomendasikan film seperti Bad Boy, merekomendasikan film seperti Bad Boy 2, Men in Black 3 ke user Nurdin, kemudian ke user Alice, yang juga menyukai film action. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah rekomendasi untuk user Nurdin dan Alice akan sama karena keduanya menyukai film action? Untuk dapat menjawab ini, maka perlu dianalisis penilaian kesukaan dari masing-masing user terhadap film action yang telah ditonton. Jika penilaiannya sama persis, jadi ini maksud penilaian sama persis adalah memberikan, kalau kita asumsikan memberikan film ini bintang 4, nah user sama, di sini kasusnya misalnya Alice sama Nurdin, sama-sama beri 4 untuk sebuah film, maka karena sama-sama nilai sama, maka berikutnya bisa jadi direkomendasikan film yang sama. Nah, tapi kalau tidak sama, maka perlu dilakukan proses filtering. Ya, nah, filtering di sini dapat kita definisikan seperti memilah data, melumpuhkan data, ataupun menghilangkan data. Filtering ini adalah satu bagian yang akan terjadi dalam satu bentuk yang namanya rekomendasi. Filtering di sini dapat berarti memilah data, mengelompokkan data, ataupun menghilangkan data. Ya. Contoh user A, dari hasil analisis menyukai film action, drama, dan petualangan. Ya, user A menyukai film action, drama, dan petualangan. Kemudian film-film yang tersedia berjenis action, drama, komedi, petualangan, dan fiksi ilmiah. Nah, jenis film yang di atas akan direkomendasikan ke user, ya, ke user A di sini. Ya, dari film tersedia yaitu hanya direkomendasikan action, drama, dan petualangan. Untuk fiksi dan komedi tidak ditawarkan. Pemilihan berdasarkan minat user adalah merupakan proses filtering. Nah, ini contoh proses filtering. Ya, jadi difilter, tidak semua direkomendasikan.
Untuk proses filtering yang seperti yang disebutkan di atas dalam sistem rekomendasi disebut dengan namanya adalah content based filtering. Karena melihat terhadap kesukaan user tersebut. Ya. Masa lalunya dia pernah di kategori filmnya apa? Action, drama, dan petualangan. Maka berdasarkan itulah yang nanti dia akan direkomendasikan. Nah, filtering seperti ini kita sebut namanya content based filtering atau disingkat CBF. Filtering dalam proses rekomendasi ini adalah selain terhadap user dapat juga dilakukan secara berkelompok. Jadi kalau yang ini tadi contoh adalah secara ke user itu sendiri. Nah, tapi bisa juga secara berkelompok. Ya, tadi saya sudah sebutkan di awal. Nah, filtering secara kelompok ini disebut dengan collaborative filtering. Teknik dalam collaborative filtering dengan cara melihat kemiripan seseorang user dengan user yang lain. Nah, kemiripan dilihat dari kategori data yang sama. Nah, data yang sama di sini maksudnya adalah kalau kita ingin membandingkan antara user yang misalnya suka film action, maka user lain pun yang suka film action. Ya. Jadi bukan user yang satunya suka film action dan satunya suka komedi. Nah, itu tidak sama itu. Ya. Nah, itu kalau itu dilakukan, rekomendasi nanti bisa menjadi tidak akurat. Jadi harus kemiripan di sini nanti dilihat berdasarkan data yang sama. Data yang sama adalah kalau misalnya film, ya kategori filmnya sama. Komedi dan komedi, petualangan dan petualangan. Nah, terhadap user. Ya, jadi misalnya user A menyukai film action dengan judul B, dan akan cek kemiripannya dengan user B, maka kemiripannya dilihat dari film action juga dengan judul B. Ya, jadi dengan judul yang sama. Sebenarnya masih memungkinkan ya diterima walaupun dengan judul yang berbeda, yang penting masih kategorinya film action. Kita sudah bahas depan tadi peran skala Likert. Nah, apa sebenarnya peran skala Likert dalam rekomendasi sistem? Ya. Agar proses rekomendasi lebih akurat, maka dilakukan analisis terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan skala Likert. Ya, sudah dibahas tadi di awal. Untuk mengetahui suka atau tidak suka terhadap item yang akan direkomendasikan. Ya, jadi pertimbangan. Kalau memang tidak suka, tentunya ya tidak akan direkomendasikan film action. Ya, hanya direkomendasikan kepada yang suka film action. Hanya film action yang mana? Nah, itu yang nanti jadi pertanyaan berikutnya, pembahasan berikutnya. Ya, item yang akan dibahas dalam kasus ini kita akan bahas tentang film. Nah, bagaimana cara kerja secara konsepnya dari rekomendasi ini? Nah, ini saya gambarkan seperti di sini. Jadi misalnya ada user namanya Tony, Elise, dan Sony. Mereka sudah nonton film, ya, daftar film yang ditonton oleh user tersebut. Kemudian, dari daftar film yang sudah ditonton, user memberikan rating bintang 1 sampai bintang 5 terhadap setiap film yang ditonton oleh Tony, Elise, dan Sony. Kemudian dengan metode skala Likert dianalisis film yang disukai oleh user. Nah, nanti dilihat Tony ini suka apa, Elise suka apa, Sony sukanya apa. Yang menggunakan skala Likert. Nah, dari skala Likert terbentuklah nanti seperti ini, ya. Suka dengan klasifikasi film A, siapa yang menyukai, klasifikasi film B, siapa yang menyukai, klasifikasi film seterusnya siapa yang menyukai. Nah, dari sini semua nanti data itu digabung kembali, ya, dilakukan proses untuk mengukur misalnya kemiripan, ya, dan proses yang lain untuk nanti bisa digunakan data ini sebagai data untuk rekomendasi. Oke, bagian ini kita sudah bahas. Nah, sekarang kita bahas bagaimana bagiannya di sini. Oke, kita mulai dari awal. Misalnya di sini data pengukuran tingkat kesukaan user terhadap film. Nah, sini ada film Bad Boy, Wanted, Titanic, dan My Stupid Boss. Ada 2 film action, ya. Kemudian ada 2 juga film drama. Kemudian di sini Tony memberikan bintang terhadap film-film tersebut. Ya, Tony, Elise, Sony, dan Nurdin. Ya, nilainya dari 1 sampai 5. Ya, jadi kalau tadi ini mewakili bintang 1 sampai bintang 5. Nah, dengan skala Likert diukur kesukaan user terhadap film.
Kalau kita sudah bahas kali cut, ya di sini ada 2 film action dan ada 2 film drama. Ya. Kita tentukan X dan Y-nya. X adalah nilai Likert tertinggi, Y adalah nilai Likert terendah. Nah, di sini tertingginya, karena di sini ada 2 film, maka di sini kalikan 2, dapat 10. Begitupun yang ini juga dikalikan 2, karena ini ada 2 film. Kemudian drama juga ada 2, maka juga sama, ini 5 kali 2, 10, 1 kali 2 sama dengan 2. Interval untuk action drama, karena jumlah filmnya sama, maka intervalnya itu menjadi sama, yaitu 2 dibagi 5. Jadi ada 2 film, ini drama ataupun action, dibagi 5, 0,4. Maka interval skor untuk action ataupun drama adalah seperti ini. Ya, 0 sampai 2, ya dengan lompatnya adalah 0,4, ya, maka di sini 0 sampai 0,9 sangat tidak suka, 0,4 sampai 0,9 tidak suka, 0,8 sampai 1,19 cukup suka, 1,2 sampai 1,59 suka, dan 1,6 sampai 2 sangat suka. Di sini setelah tadi ini datanya tadi ya, ini datanya. Kita hitung total masing-masing dari tiap user. Untuk film action ya, jadi jangan dicampur. Film action di sini 4 tambah 5, 9, 4 tambah 3, 7, 3 tambah 4, 7, dan 2 tambah 1, 3. Begitupun untuk film action, dibuat tersendiri. Nah, dari data-data ini kita coba lakukan analisis. Ya, nah, maka di sini, total di sini adalah 9, dibagi, 10 dapat dari tadi ya, di sini 10, dan 2. 9 dibagi 10 kali 2, dapat 1,8. Maka kategori untuk user Tony sangat suka terhadap film action. Alice 7, nah maka 7 dibagi 10 kali 2, dapat 1,4. Masih kategori suka. Ya, jadi kita lihat di sini ya. 1,4 berarti kan ada di sini. Ya, berarti masih kategori suka. Sony, jangan juga sama kategori suka, sedangkan Nurdin kategorinya tidak suka, 0,6. Ya, 0,6 berada di area di sini, tidak suka. Kemudian untuk film drama, ini juga sama dengan cara yang sama, 6 dibagi 10 kali 2, ya, maka Tony juga suka, kalau sangat sukanya di action, ini juga suka. User Alice sangat suka, user Sony suka, dan user Nurdin sangat suka. Ya, jadi kalau lihat user Nurdin, dia sama sekali tidak suka nonton film action, dia tapi lebih suka menonton film drama. Maka dari data-data ini coba kita tabelkan supaya lebih mudah membacanya. Maka Tony dapat nilai 1,8, kategorinya adalah sangat suka. Untuk dramanya suka, ya 1,2. Ini kita masukkan. Nah, kemudian kita konversi kembali nilai yang statementnya dalam bentuk teks menjadi angka. Ya, nah kita buat di sini kan ada sangat suka, sangat tidak suka, terus kemudian cukup. Nah, ini kita buat yaitu sangat tidak suka 1, tidak suka 2, cukup suka 3, suka 4, dan sangat suka 5. Nah, sehingga hasil konversinya menjadi seperti ini, ya, menjadi angka kembali. Oke, nah sekarang berarti ini kita sudah dapat nih data yang bisa kita gunakan untuk rekomendasi. Nah, hanya di sini kita perlu melakukan normalisasi terhadap data-data yang ada. Kenapa? Karena skala dari 2 data ini antara skala sama hasil berbeda. Skala ini angkanya adalah 0 sampai 2, hasilnya adalah angkanya 0 sampai 5. Nah, tentunya perbedaan ini tidak membuat ini tidak bisa langsung dilakukan proses untuk analisis. Harus disamakan dulu rank datanya. Ya, jadi perlu dilakukan normalisasi. Normalisasinya adalah menyamakan skala dari datanya. Kolom skala, ya, jadi ini adalah 0 sampai 2, ini adalah 01 sampai 5. Nah, sekarang kita buat ini semuanya supaya sama, kita buat 1 sampai 5. Maka bagaimana mendapatkannya? Ini kita kali 5/2. Ya, jadi yang dituju adalah 5, ini adalah 2. Maka di sini
kita buat komparasinya adalah 5/2. Angka 5 adalah jangkauan nilai di hasil, dan 2 adalah jangkauan nilai di skala. Kita patokannya ke hasil. Ya, sehingga sudah dapatlah data seperti ini. Ya, nah, setelah data seperti ini, maka kita bisa melakukan, dapat digunakan untuk proses rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi di sini ada bisa dilihat dari dua hal, yaitu satu, di sini adalah kemiripan user terhadap item film yang pernah dilihat, maka digunakan pendekatan collaborative filtering, ya. Atau kemiripan antara user menggunakan pendekatan, ini content based filtering, ini adalah pendekatan collaborative filtering. Kolom skala dan action drama adalah hasil nilai perhitungan terhadap film yang pernah ditonton, sedangkan hasil konversi ditujukan satu nilai ketertarikan dari user dari jenis film yang ditonton. Jadi ini tadi yang kita konversi. Untuk Nurdin termasuk kategori, nah, kita lihat contoh di sini adalah Nurdin tidak suka film action tapi lebih menyukai drama di kolom hasil. Sedangkan Tony menyukai film action atau drama dari kolom hasil. Dari sini kita bisa melihat. Nah, bagaimana rekomendasi kita bisa lakukan? Nah, ini kita di sini kita bisa menggunakan rekomendasi content based filtering. Ya, jadi seperti telah dijelaskan, content based filtering memprediksi rekomendasi dengan melihat kesukaan terhadap film yang pernah dilihat. Nah, jadi terhadap user itu sendiri. Untuk collaborative filtering perlu melihat lebih ke dalam itemnya. Misalnya di sini untuk user Tony menyukai film action, dan film action yang dilihat adalah Bad Boy dan Wanted. Nah, dia rekomendasikan lagi ke depan. Nah, bagaimana dia bisa supaya lebih tepat rekomendasinya, tidak hanya melihatkan berdasarkan action saja. Kita lihat lebih mendalam. Bad Boy, nah, kita lihat berdasarkan bintang filmnya, dibintangi oleh Will Smith, Martin Lawrence, dan Joe Pantoliano. Kemudian Wanted dibintangi oleh Angelina Jolie, James McAvoy, dan Morgan Freeman. Kemudian Bad Boy adalah film action dengan cerita mengenai kepolisian. Ya, ada cerita detektif, tapi di sini ada hubungan sama kepolisian. Wanted adalah jenis film pembunuh bayaran, ya, yang memiliki keunikan. Di sini dia mampu menembakkan dengan peluru itu menjadi berbelok. Nah, kemudian jika Tony direkomendasikan film action, maka rekomendasi bintang film salah satunya di atas dengan jenis film mengenai detektif dan pembunuh bayaran. Ya, jadi ini Tony kan yang pernah dilihat filmnya Bad Boy sama Wanted. Maka nanti kalau di film action berikutnya yang dilihat adalah bintang filmnya siapa, atau jenis filmnya genrenya apa. Nah, itu menjadi pertimbangan. Sehingga tidak semua film action yang nanti akan direkomendasikan ke user Tony. Nah, rekomendasi bisa juga menggunakan pendekatan collaborative filtering. Nah, dalam prediksi rekomendasi menggunakan collaborative filtering, melihat kemiripan antara user satu dengan user yang lain. Rekomendasi film diberikan berdasarkan kesukaan film user lain yang memiliki kemiripan yang paling tinggi. Ya, jadi kalau di context based filtering melihat kepada data dia sendiri, sedang collaborative filtering dibandingkan dengan data-data orang yang user lain yang kurang lebih nanti dilihat mana yang paling mendekati atau paling mirip. Oke, ini kita bahas nanti di berikutnya, ya, bagaimana menggunakan content based filtering dan collaborative filtering dalam kita merekomendasi data-data atau data film berikutnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.